Kalau ngomongin soal motor Suzuki di Indonesia, terkadang bikin bingung sob. Penjualan mereka memang terus menurun, namun di lain sisi, ada beberapa hal yang bikin kita kadang kasihan, kadang bikin gedek juga sama Suzuki ini. Salah satu faktor penjualan mereka yang terus menurun, yaitu karena faktor desain yang selalu absurd dan sangat idealis tanpa memikirkan selera konsumen tanah air. Nah, selain karena desainnya itu, sedikit banyak penurunan penjualan motor-motor Suzuki di Indonesia juga karena banyaknya motor-motor potensial mereka yang di-banned di Indonesia. Dan ini yang akan kita bahas kali ini sob. Ada beberapa motor Suzuki yang di-banned untuk tidak ikut di ajang balapan nasional, yaitu Suzuki Satria F150 serta Simetic entry levelnya si Suzuki Next. Alasan kedua motor tidak diperkenankan ikut balapan karena kedua motor selalu mendominasi alias selalu menang, yang membuat jalannya balapan berkesan monoton. Seperti Suzuki Satria F150 misalnya, yang dulu sempat heboh di boykot dari ajang balapan road race Magetan Krating Tank Power Road Race 2016 Bupati Cup di kelas bebek 150cc. Para peserta lain pengguna Honda Sonic dan Yamaha MX King oga turun aspal kalau Suzuki Satria F150 injeksi ini tetap turun di kelas bebek 150, yang akhirnya balapan ini pun batal digelar. Lalu pada balapan road race di kelas Matic 113cc standar pabrik di salah satu provinsi di Indonesia, Suzuki Next juga diboikot supaya bikin kelas sendiri karena sulit disaingi para pembalap lain yang pakai motor seperti Yamaha Mio maupun Honda Beat. Padahal peserta di kelas ini yang biasanya terdiri dari 40 pembalap menggunakan motor-motor harian yang masih berbentuk standar pabrikan. Nah, hal-hal yang demikian ini juga bisa mempengaruhi penjualan motor Suzuki itu sendiri. Karena dengan diboikotnya di ajang balapan, tentu membuat motor-motor Suzuki jadi jarang bisa tampil di balapan nasional. Nah, dengan jarang tampilnya ini akan membuat asumsi buat yang nggak tahu kasusnya kalau motor-motor Suzuki itu jelek dan nggak kencang, makanya nggak dipilih para pembalap. Selain itu, ajang balapan yang biasanya juga berguna sebagai ajang promosi suatu merek motor, akhirnya Suzuki pun juga gak kebagian promosi gratis ini karena motornya banyak yang gak dipakai. Kan kasihan kan sob? Lantas gimana dengan Suzuki Thunder yang kabarnya juga diboikot di SPBU? Kali yang ini mah lain cerita sob. Suzuki Thunder di beberapa tempat diboikot di SPBU ya karena pada dimanfaatin tangki gedenya buat kulakan Pertalite. Lebih-lebih tangki bawaan yang sudah 15 liter ini beberapa masih dimodifikasi hingga sebesar 2 kali lipatnya. Ya jelas-jelas hal ini dilarang sob. Nah, menyambung masalah Suzuki Satria F150 yang dilarang ikut balapan di salah satu balapan lokal ini, banyak yang bertanya apakah juga karena hal ini yang akhirnya membuat Suzuki Satria F150 seperti menghilang bak di telan bumi dan sangat jarang ditemukan di balapan level klub event ataupun kejuaraan tingkat provinsi, lebih-lebih ke kejurunan sob. Dan ternyata bukan masalah itu sob. Ternyata penyebabnya adalah para pelaku balap tidak punya alasan kuat untuk pakai Satria F150 untuk jadi motor balap andalan. Padahal sejatinya motor ini punya power yang tergolong paling jempolan di kelasnya. Sayangnya orang harus mikir 2 kali jika ingin membangun motor balap yang berbasis dari Satria F150 ini, mengingat riset yang sudah berjalan dan ketersediaan spare part racing di pasaran adalah milik Honda dan Yamaha yang paling banyak. Apalagi motor yang dikembangkan oleh mayoritas mekanik unggulan di Indonesia ya tentu adalah Honda ataupun Yamaha. Mengingat kedua merek itu banyak tim balap nasionalnya yang tentu jadi percontohan level privat di bawahnya. Ya tentu saja juga karena ada support langsung dari kedua pabrikan, sementara Suzuki agak kurang di sini. Kemudahan part dan teknologi riset yang sudah berjalan ini membuat pelaku balap di kelas 150cc berfokus pada 2 pilihan saja, yakni antara Yamaha MX King 150 ataupun Honda Sonic 150 saja. Dan FUFI hanya sebagai opsi pilihan terakhir dibanding keduanya. Nah, jadi bisa disimpulkan, lesunya penjualan motor Suzuki di Indonesia selain karena masalah desain yang kurang sesuai selera, part yang katanya mahal, dan harga jual kembali yang turun, pada sekitar motor balap seperti ini pun juga sedikit banyak mempengaruhi sob. Sepertinya memang sangat rumit ya sob permasalahan dari Suzuki ini. Kalau menurut kamu, gimana sob? Silahkan berikan tanggapan kamu di kolom komentar ya.